Seorang tua nakal di dalam kereta bawah tanah dengan tangan kosong berdiri tegak. Menempatkan sebotol anggur di atas kepala seorang pria yang terlelap. Tetes air mengikuti lekuk botol, jatuh ke tubuhnya yang lelap. Tiba-tiba, semua orang terkejut dengan tindakan ini. Anggur tumpah dan merata ke wanita-wanita cantik. Peter dengan tidak sadar maju meminta maaf. Tapi siapa sangka tangannya malah menempel pada pakaian lawan. Si pria tua marah dan mendorongnya menjauh. Kali ini malu benar. Peter terus meminta maaf. Tapi pada saat itu dia menyadari tangannya yang kiri juga menempel pada pegangan. Pria kuat di belakangnya menyerang untuk menanganinya. Hasilnya, Peter berhasil menundukkan dia dalam keadaan setengah sadar. Peter benar-benar tercengang. Kapan aku menjadi sekuat ini? Peter bingung saat dia kembali pulang. Tapi setelah pulang, kejadian aneh semakin menumpuk. Peter menangkap lalat yang sedang terbang. Tanpa sadar dia meletakkan lalat tersebut di mulutnya. Untungnya Bibi datang tepat waktu untuk mencegahnya. Itu adalah lalat, Peter. Setelah kembali ke kamar, Peter menemukan benang laba-laba tumbuh di lehernya. Dia menarik dengan keras. Tapi siapa sangka dia malah menarik keluar seekor laba-laba berbisa. Ternyata beberapa hari yang lalu, Peter magang di laboratorium. Dia merasakan dirinya digigit oleh sesuatu. Tapi tak disangka itu adalah laba-laba berubah bentuk. Peter ketakutan dan dengan cepat membuka komputernya. Sebenarnya dia ingin mencari cara mengatasi gigitan laba-laba. Tapi belum sempat mengetik 2 huruf, keyboard malah menempel pada tangannya. Peter berpikir tidur sejenak mungkin akan membantu. Tapi pada hari berikutnya, setelah mematikan alarm, memeras pasta gigi, membuka keran air, semua benda di rumah ini seakan-akan terbuat dari lem, rusak begitu disentuh. Selain itu, indera Peter seolah-olah membesar banyak kali. Peter pergi ke sekolah, melihat ketua sekolah sedang mengganggu teman sekelas. Dia membungkuk dan meraih bola voli. Kemudian berhadapan dengan ketua sekolah untuk mencemoohnya. Tanpa menyentuh bola, lawannya sudah berputar-putar karena Peter mengganggu. Hanya terlihat Peter memegang bola dan berlari, melompat untuk mencetak gol luar biasa dari luar lapangan. Papan skor juga hancur akibat terbanting. Peter merusak properti sekolah dan dipanggil oleh orang tua siswa. Setelah pulang, sulit untuk menghindari mendapatkan beberapa teguran dari pamannya. Peter sedang dalam masa pemberontakan, memukul pintu dengan keras. Paman seperti ayah tua khawatir keluar mencari. Peter pergi ke toko terdekat untuk membeli minuman. Tapi saat ingin membayar, dia menyadari uangnya tidak cukup. Kemudian diolok-olok oleh pegawai toko. Tanpa uang, segeralah pergi ke samping. Peter ingin pergi, melihat seorang perampok berlari dengan membawa uang di belakang. Gawai toko mengejar keluar dan meminta Peter untuk membantu. Tidak ada urusanku. Tak disangka di jalan, perampok berlari keluar. Kebetulan bertabrakan dengan paman yang keluar mencari Peter. Melihat lawan menjatuhkan pistol, paman yang jujur segera mendekati dan merebutnya. Hasilnya, ketika Peter mengejar, semuanya sudah terlambat. Paman mendadak mati di depannya. Kemudian dalam penyelidikan polisi, Peter tahu pelakunya adalah pria berambut panjang, tangan bertato. Maka ia mengenakan topeng, mulai mencari penjahat berambut panjang di seluruh kota. Untuk meningkatkan mobilitasnya, Peter memutuskan untuk membuat sebuah perangkat tembak yang bisa meluncur di udara. Dia melepas gigi roda jam, kemudian mengubah beberapa sirkuit listrik. Setelah melewati banyak percobaan, akhirnya Peter berhasil. Ini berarti Spider-Man luar biasa akan lahir. Pria itu naik ke puncak gedung tertinggi di kota, lalu dengan 2 jari menanam pohon pisang. Segera setelah itu dia melompat turun. Jangan terkejut, dia hanya ingin memeriksa alat tembak jaringnya. Beruntung dia mendarat dengan sempurna. Sejak memiliki peralatan itu, Peter sepenuhnya beraksi. Dia dengan giat menyerang kejahatan di kota. Awalnya hanya ingin menangkap pelaku yang membunuh pamannya. Tidak disangka dia tiba-tiba terkenal. Untuk menyembunyikan identitasnya, Peter mengadopsi pakaian atlet, membuat seragam tempur yang sesuai dengan gayanya. Spider-Man luar biasa pun lahir. Dia berubah menjadi kesatria malam yang mengusir kejahatan. Penjahat langsung mengeluarkan pisau belati. Peter ketakutan berlutut memohon. Yang paling saya takuti adalah pisau itu. Kemudian dia menancapkan penjahat itu ke dinding. Selanjutnya adalah mengolok-ngolok sejenak. Tak disangka setelah polisi datang, mereka mengarahkan senjata pada Peter. Peter langsung merebut senapan musuhnya. Melihat jumlah polisi semakin banyak, Peter tidak ingin memicu penembakan, jadi dia pergi dari tempat kejadian. Meskipun ada banyak polisi, namun mereka membiarkan Spider-Man melarikan diri. Ini membuat kepala polisi sangat marah, sehingga dia secara terbuka memerintahkan penangkapan Spider-Man. Hari itu, Gwen, pacar Peter, mengundangnya untuk makan malam. Namun siapa sangka, ayah calon istrinya justru adalah orang yang memerintahkan penangkapannya. Lagi pula, kepala polisi ada di meja makan, dan dia bahkan mencemarkan nama Spider-Man.
Peter, sebagai pihak yang terlibat, tidak tahan dan membalasnya. Makan malam menjadi canggung. Gwen hanya bisa mencari alasan untuk membawa Peter ke balkon. Dia sangat bingung dengan Peter yang biasanya sopan. Peter hanya bisa mengungkapkan identitasnya. Namun tiba-tiba alarm berbunyi di seluruh tempat, polisi siap untuk bergerak. Peter menyadari situasi yang serius. Dia melompat dari lantai atas. Pada saat yang sama, di jembatan, seorang tokoh kadal tengah membuat onar, mengambil kendali mobil dan menjatuhkannya dari jembatan. Peter mengejarnya dan menjatuhkan mobil tersebut. Lalu, dia menggunakan jaring laba-laba untuk menggantungkan mobil di atas jembatan. Efek serum kadal tengah melemah, dia hampir kembali menjadi manusia. Dia hanya bisa melarikan diri dari tempat kejadian. Peter ingin mengejarnya, tetapi terdengar teriakan minta tolong dari belakang. Ia segera melompat ke mobil. Saat mobil terbakar jatuh ke bawah, Peter berhasil menembak jaring dan menyelamatkan bayi di dalam mobil. Sejak saat itu, Peter benar-benar merasakan tanggung jawab menjadi seorang pahlawan. Ia juga menyadari kemampuan dirinya harus digunakan bukan hanya untuk balas dendam, melainkan untuk membantu orang biasa yang membutuhkan bantuannya. Keesokan harinya, Peter pergi ke laboratorium Dr. Karl Connors. Tapi belum sempat bicara banyak, dia melihat sisik kadal di leher dokter. Ternyata dia selalu mengkaji teknik generasi kadal yang ingin diterapkan pada manusia demi keuntungan finansial. Mereka ingin menguji pada manusia, tapi teknik tersebut masih belum matang. Cart sebenarnya ingin menolak, tapi pemegang saham mengancam akan memberhentikannya. Cart merasa terdesak dan mengambil risiko. Dia memompa darah kadal ke lengan yang putus. Sebentar kemudian, dia pingsan. Ketika dia sadar kembali, dia melihat lengan yang putus itu telah tumbuh kembali. Tapi malapetaka datang bersamanya. Kesadaran dia perlahan terpengaruh oleh keganasan kadal. Perubahannya fisik juga terjadi. Dengan cepat berubah menjadi monster menakutkan tanpa kesadaran. Peter mengetahui identitas asli manusia kadal tersebut. Mendekati polisi untuk membuktikannya. Tentu saja polisi tidak akan percaya tanpa bukti. Peter tidak berdaya, hanya bisa pergi sendirian ke saluran air. Pasang kamera untuk merekam bukti manusia kadal. Tidak lama kemudian, pertarungan besar laba-laba telah sampai pada titik tenang. Saat dia bersiap untuk melihat, sebuah ekor besar tiba-tiba muncul di belakangnya. Saat dia berbalik, manusia kadal segera mencengkeram leher Peter. Kuku yang tajam dan besar mencetak jauh ke dada sang pahlawan laba-laba. Saat dia bersiap untuk mengakhiri Peter, lampu kamera tiba-tiba menyala. Saat keduanya bergumul dan jatuh ke dalam saluran air, Peter memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri dan kembali ke pintu keluar. Dia memanfaatkan tubuh rampingnya melintasi pipa sempit, berhasil melarikan diri dari pengejaran manusia kadal. Manusia kadal mengambil kamera dan membalikannya, melihat jelas nama Peter Parker di atasnya. Mengetahui identitas sebenarnya sebagai manusia laba-laba. Sekarang Peter dalam bahaya besar. Sebuah toilet wanita tiba-tiba bergerak tanpa sebab. Segera setelahnya, tanah runtuh. Seorang manusia kadal raksasa muncul dari lubang tersebut. Para siswi ketakutan berlarian ke segala arah. Peter memanggil Gwen untuk segera pergi bersama teman-temannya. Sementara itu, Peter menghadang lawannya. Namun Peter tidak memiliki persenjataan dan bukanlah lawan yang sepadan untuk si Lizard. Dia dilemparkan oleh monster ganas tersebut. Kemudian, Lizard menggunakan bahan kimia di atas meja untuk membuat bom kecil. Namun setelah bom meledak, dia tertimpa sepatu yang hancur di wajahnya. Peter dengan cepat mengganti pakaiannya untuk memulai pertarungan. Peter memperlakukan Lizard sebagai kuda perangnya. Dia bahkan berencana untuk membangkitkan kesadaran Dr. Connors. Namun kesadaran Dr. Connors telah dikuasai oleh sifat ganas Lizard. Monster itu mengayunkan ekornya dengan kekuatan yang sangat mematikan. Namun Peter berhasil merobek ekornya. Namun kekuatan generasi Lizard benar-benar luar biasa. Ketika sang pahlawan laba-laba berada dalam bahaya sekejap, Gwen, kekasih Peter, segera bertindak. Dia mengalihkan perhatian Lizard. Peter melihat peluang dan dengan bersemangat melepaskan jaring laba-laba, dan berhasil mengikat Lizard dengan kuat. Kemudian menyelamatkan Gwen yang dilemparkan keluar gedung. Keduanya berkelahi sampai ke perpustakaan. Sementara pengelola saat ini sedang asyik dalam lautan musiknya, tidak menyadari pertempuran di belakangnya. Peter dipukul keras ke rak buku. Nunggu dia bangkit lagi, menyadari manusia kadal telah menghilang. Peter mengikutinya, mengejarnya ke saluran pembuangan. Ini adalah markas percobaan manusia kadal. Selain itu, Peter menemukan rencana yang lebih mengerikan. Di komputer lawan, ternyata dia ingin menyebarkan virus manusia kadal ke seluruh kota. Namun dia baru saja mendarat, sudah ditembaki oleh banyak polisi yang kehilangan akal. Lihat manusia kadal tertembak menjadi sasaran. Baru kemudian mereka berani maju untuk memeriksa. Hasilnya langsung setelah itu, manusia kadal tiba-tiba menyerang dan melepaskan gas beracun di sekitar. Polisi di sekitarnya tidak ada yang selamat. Semua terinfeksi menjadi manusia kadal. Peter menelepon Gwen untuk memberitahu, menginformasikan rencana selanjutnya dari manusia kadal, yaitu pergi ke perusahaan perampok mencuri mesin virus, lalu pergi ke tempat tertinggi untuk menyebarkan virus ke seluruh kota. Gwen mendengarnya dan tidak berniat pergi, karena vaksin virus yang dia ciptakan hampir selesai. Peter sedang bergegas menuju tempat kejadian, namun ternyata dia dikejutkan oleh tembakan listrik polisi dan pingsan.
saat topengnya dilepas. Peter segera mengalahkan semua polisi, tapi pistol mertuanya tepat mengarah ke dia. Peter terpaksa mengungkapkan identitasnya. Kepala polisi baru saja menyadari bahwa pahlawan laba-laba adalah menantunya. Peter tidak punya waktu untuk menjelaskan, karena nyawa Gwen sangat terancam. Setelah kepala polisi mengetahuinya, dia langsung membebaskan Peter. Manusia kadal berhasil mendapatkan mesin semprot dan langsung menuju puncak gedung. Sementara itu, Gwen telah menciptakan vaksin dan memberikannya kepada kepala polisi. Dia sedang menyuntikkan virus ke dalam alat semprot. 2 menit kemudian, seluruh kota menjadi manusia kadal. Peter menggunakan benang laba-laba untuk mengejar dan menendang monster. Namun jelas bahwa Peter bukan lawan bagi manusia kadal. Dia ditangkap oleh manusia kadal. Bahkan alat tembak benang laba-laba juga mudah hancur. Dia menanggalkan topeng Peter. Peter Parker yang malang. Tidak lagi memiliki ibu. Tidak lagi memiliki ayah. Tidak ada lagi dia. Hanya diriku sendiri. Dia tidak sendirian. Kepala polisi menembak pipa tabung gas cair. Peter segera meraihnya, dengan gila menyemprotkan ke manusia kadal. Peter berhasil melepaskan diri. Keduanya bekerja sama menaklukkan manusia kadal. Kepala polisi memberikan obat kepada Peter. Sedangkan aku tetap ada di sini menghadapi manusia kadal. Tetapi ketika Peter pergi, gas habis. Tubuh manusia kadal dengan cepat pulih. Ia acuh tak acuh terhadap serangan kepala polisi. Menusuk tubuhnya, lalu meluncur langsung ke arah Peter. Pada detik terakhir, Peter berhasil mengubahnya menjadi obat penenang. Obat penenang menyebar ke seluruh kota. Manusia kadal perlahan pulih menjadi manusia lagi. Tapi kepala polisi hanya tersisa sedikit. Sebelum mati, kepala polisi akhirnya mengakui Peter. Lebih dari itu, ia memohon padanya untuk tidak membawa Gwen ke dalam bahaya. Peter setuju tanpa ragu. Sejak itu ia mengikuti kehendak kepala polisi. Memilih menjaga jarak dengan Gwen. Seorang pahlawan selalu sendirian seperti itu. Video berakhir di sini, sampai jumpa di episode berikutnya.